Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita semua masih diperkenankan bertemu, duduk untuk sharing-sharing di sini dalam rangka siapa tahu ada pembelajaran yang nantinya bisa untuk memperbaiki diri kita dari pengalaman-pengalaman saudara-saudara yang ada di sini. Mudah-mudahan kita semua dan juga para pemirsa YouTube channel Qoib 165 dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, diberikan selalu kesehatan dan diberikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahannya. Jika dalam keadaan sakit diberikan kesembuhan, sembuh sesembuh-sembuhnya seperti masa sesehat-sehatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kita akan berbagi cerita, sharing-sharing mengenai kisah perjalanannya Pak Nur Asmadi sebelum dan sampai bisa ketemunya kepada guru mursyid ini. Mungkin ada cerita yang nantinya bisalah untuk pembelajaran untuk kita, ataupun nantinya bisa diambil hikmah atau pelajaran yang bisa menguatkan kita semuanya untuk mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bisa diceritakan Pak Nur Asmadi dulu sebelum atau kok bisa bertemu ke guru mursyid yang saat ini itu bagaimana, atau mungkin dulu sebelumnya itu pernah menjalani apa saja, mungkin pencarian ataupun dan lain-lain, atau merasa sudah tua ya ngapunten atau bagaimana, mungkin bisa diceritakan. Ya, terima kasih. Awalnya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Qadir Asmadi ingin mengisahkan riwayat hidup saya hingga sekarang sampai mengikuti ajaran beliau Sang Hyang Nurdayana Nirwana, yaitu Yai guru kita. Jauh sebelum itu, mulai semenjak saya kanak-kanak hingga sudah tua ini, kronologinya semenjak saya anak-anak masih teringat di memori saya, sering mengalami suatu kejadian-kejadian yang di luar nalar, yang dimaksud yaitu bayangan-bayangan yang menjadi kenyataan. Kadang pas baik, kadang pas buruk, berbuat kenakalan-kenakalan. Hingga menginjak remaja, saya sering bermaksiat yang bermacam-macam, segala macam. Tapi dalam bermaksiat pun saya masih takut dengan Allah pada waktu itu juga. Dan saya selalu takut dalam kematian saya pada waktu itu. Dan setelah menginjak berumah tangga, saya sering juga mengalami perbuatan yang baik maupun yang buruk yang pernah saya alami. Keburukan-keburukan yang tidak kurang apapun yang saya jalani. Dan di sisi lain saya juga, mungkin itu juga kebaikan yang saya pernah alami. Dari sisi itu semua saya ambil sisi negatif dan positif menjadi pencernaan pemikiran saya. Dan pada suatu saat saya sering bermimpi hal-hal yang aneh, yang di luar nalar, tapi menjadi kenyataan. Itu mimpinya sejak kecil, Bang? Yang semenjak kecil itu sering punya pemikiran, setelah berapa tahun menjadi kenyataan. Itu sering saya berangan-angan besok di daerah sini loh akan terjadi ini. Itu ternyata betul yang saya angan-angankan pada waktu saya masih kecil, masih
SD kalau nggak salah waktu itu. Saya pernah pada waktu itu di daerah Splendid, dalam hati saya berkata, besok di sini akan dibuat pasar burung seperti itu contohnya. Ternyata betul, kelemahan saya juga. Terus di usia saya berumah tangga, pernah saya ini bertemu dengan seseorang yang tidak saya kenali orangnya juga, dan tidak pernah berkenalan dengan beliaunya. Tapi orangnya juga datang ke rumah saya, dan siapa yang memberitahu saya juga nggak tahu. Alamat saya, nama saya, tahu-tahu orangnya ke rumah. Di sisi lain saya juga sering bermimpi pernah melihat suatu kejadian, suatu bendera yang berwaskan Al-Quran di situ. Terus yang kedua juga saya pernah bermimpi disertai seorang bidadari di daerah Gunung Penanggungan waktu itu waktu saya bekerja. Dan sebelum saya beramaliyah, saya pernah berzikir Shallallahu ala Muhammad Shallallahu alaihi dalam hati saya begitu. Tapi saya nggak ada niatan apapun dalam hati saya untuk ada tendensi apa-apa. Pas di daerah Purwosari menuju Bangil, dalam hati saya itu seperti ingin melapaskan Allah di dalam pemikiran saya itu. Dan itu bimbingan dari siapa, saya sendiri juga bingung. Padahal saya sendiri waktu itu juga belum sholat. Boleh dikatakan sholat pun kalau orang Jawa bilang roh kasem sampai naik dewi. Tapi di situ saya sempat bingung juga. Dan pada akhirnya pada suatu saat saya sempat jadi kebingungan masalah ibadah. Bagaimana sholat saya untuk mengingat Allah. Pada waktu itu saya masih bingung. Lah saya mendengar dari para ulama-ulama hanya selalu diingat Allah, tapi bagaimana caranya saya nggak tahu juga. Saya merasa diri saya paling berdosa, paling salah. Pada waktu melaksanakan sholat saya nggak ingat apa-apa. Ingat pekerjaan, ingat keluarga, ingat family, ingat rekan. Padahal saya di situ beribadah, katanya mengingat Allah, tapi hati saya kok nggak ingat apa-apa. Dan akhirnya suatu waktu berjalan berlanjut, saya tanpa sengaja membuka di dalam HP. Ada suatu konten-konten, lah di situ mungkin saya terbimbingnya di situ. Saya akan mencari suatu kebenaran itu, yang hakiki, yang kafah itu. Dan pada akhirnya saya ketemu dengan salah satu majelisnya Yai, dan saya di situ mendapat bimbingan bagaimana cara mengingat Allah di situ. Setelah saya menjalani di situ, saya mendapatkan talqin untuk menjalani amaliyah, saya laksanakan. Saya betul-betul pada waktu itu saya betul-betul terharu. Setelah saya mengikuti apa yang diajarkan oleh Yai, saya baru sadar bagaimana mengingat Allah itu secara hakikatnya. Dan secara syariatnya saya baru sadar. Hingga saat ini saya sering merenung, selalu belajar mengingat Allah dalam hati saya. Dan tidak semudah itu dalam menjalani amaliyah. Sering banyak cobaan, ujian. Saya berusaha untuk tabah di situ. Dan saya selalu berusaha terus untuk belajar dan belajar apa yang dari bimbingannya beliau Yai. Hingga saat ini saya masih ingat dengan dosa-dosa saya. Apa yang sering saya lakukan, saya maksiatkan. Mudah-mudahan Allah selalu bimbingan pada saya untuk selalu bertobat mengingat Allah. Jadi Biar penjelasan dari saya untuk menuju pertobatan. Semoga saya selalu istiqomah menjalankan amaliyah yang diajarkan oleh beliau Yai Sang-Hyang Yogyakarta Nirwana. Amin. Jadi sebenarnya tanda-tanda itu udah lama Pak ya? Iya. Ya, ketika menjalankan sesuatu yang dosa lah kasarannya bilang ya kan. Iya. Tapi sebenarnya kan hati itu menolak, ini salah kan. Iya. Ini udah ada untuk daripada kasih sayangnya Allah mengingatkan kita. Sebelumnya ada tanda-tanda apa Pak Nur bisa tahu itu ajarannya Yai? Saya belum tahu, tapi saya sering merasakan ada suatu kejanggalan dalam pemikiran saya. Itu nggak tahu dari siapa. Saya spontan pada waktu saya bersolawat mengantarkan anak saya ke Bangil. Saya dari rumah
selalu bersolawat tanpa ada tendensi untuk mendapatkan ini itu. Pas di tengah perjalanan dalam hati saya ingin menampilkan lafaz Allah dalam pikiran saya di situ. Dan di situ juga mendapatkan suatu kejadian yang aneh. Sepeda yang saya kendarai dari Malang sampai Bangil itu, satu tetes bensin pun nggak berkurang. Sampai di rumah saya sempat bingung, mungkin sepeda saya rusak. Dan setelah itu, setelah asar baru sadar, mungkin inilah dari sholawat itu tadi. Dan kejadian itu terjadi 3 kali berturut-turut, keberkahan dari sholawat. Dalam pikiran saya begitu. Padahal ketika sholawat nggak menginginkan apa-apa. Pada sholawat saya nggak menginginkan apapun, nggak ada apa-apa sama sekali, nggak ada. Saya hanya bersolawat terus. Dan pas di daerah Purwosari terlintas dalam pikiran saya ingin mengingat Allah. Di situ ingin mengingat lafaz Allah itu bagaimana dalam pikiran saya, kok langsung begitu dalam pikiran saya. Dan yang pada akhirnya saya di rumah, berjalannya waktu, saya sering berkata sendiri, ibadah saya ini bagaimana? Sembahyang kok ingat keluarga, ingat bekerja, ingat teman. Padahal di situ sering ulama mengatakan harus ingat Allah. Bila ingat Allah bagaimana? Saya nggak tahu caranya. Itu. Dan saya tahunya itu setelah mengikuti ajaran Yai baru tahu bagaimana cara syariat dan hakikatnya mengingat Allah itu. Secara syariat saya jalani maupun hakikatnya di dalam kolbu saya, baru saya tahu, baru sadar sekarang ini. Lihat kontennya itu dari apa? Maksudnya itu lihat dari bacaan-bacaan apa gimana kok bisa tahu majelisnya ya ini? Ya nggak tahu ya, saya pada waktu itu malam nggak bisa tidur, saya mendengarkan ada suara orang membaca surat Waqiah. Dan kalau saya bilang itu mungkin dibilang orang gila. Saya mendengarkan itu di lantai, mendengarkan orang membaca surat Al-Waqiah itu. Sedangkan saya sendiri juga belum pernah mendengar surat Al-Waqiah. Tapi saya pada waktu itu saya berkata ini surat Waqiah. Itu saya bilang gitu. Nah pas paginya menuju subuh, saya sebetulnya nggak pernah buka konten-konten itu, nggak pernah di HP. Nggak tahu pada waktu juga kok langsung saya buka konten tanpa saya sengaja. Ada buka YouTube pada orang membaca Waqiah. Loh ini kok suara orang yang saya dengar tadi. Nah pada akhirnya orang itu saya cari di mana alamatnya ini. Nah saya sendiri memang gaptek untuk masalah HP. Akhirnya sebisa saya cari alamatnya, ternyata saya tahu. Akhirnya saya datangi di Jawa Tengah sana, di Padepokan Gaul, di Mbak Yasin. Suaranya mirip nih. Iya, suaranya mirip gitu. Nah, pada akhirnya saya cari di daerah Kudus sana. Akhirnya saya berangkat sendiri ke sana, ke Kudus. Nah, setelah di sana saya baru paham, setelah ditalkin dengan muridnya Mbak Yasin di sana, dengan zamannya di sana, baru dikasih bimbingan cara amaliyahnya, cara bertobatnya. Baru saya sadar setelah itu. Dan pada waktu saat saya menjalani pun pada amaliyah, ya tidak semudah yang saya bayangkan. Ternyata di situ ada cobaan-cobaan. Di situ tidak semudah yang saya, tapi saya berusaha terus untuk bisa istiqomah dalam menjalankan amaliyah ini. Mungkin dengan adanya cobaan itu malah semakin menguatkan. Iya. Untuk mendekat ke Allah itu semakin kuat. Iya. Itu saya dapat ujian atau apa, mudah-mudahan saya selalu ingat Allah di situ. Dalam perjalanannya Pak Nur ke Kudus itu ada kejadian apa-apa yang janggal kira-kira? Nggak ada, saya cuma fokus harus bisa ketemu sama orang yang baca ini, Padepokan Gaul itu. Saya harus bisa ke sana, bisa cuma begitu. Dalam niat saya itu sekalipun apa yang saya alami waktu-waktu dulu, dalam hati saya, keburukan apapun saya siap dibuka, asalkan saya bisa tahu kebenaran yang sebenar itu bagaimana. Dalam hati saya cuma begitu saja. Ternyata di sana juga saya akhirnya ya alhamdulillah mendapat bimbingan untuk selalu mengingat Allah itu bagaimana secara syariat dan hakikatnya. Dan masalah Islam yang hakiki, yang kafah baru tahu sekarang ini. Kejadian yang aneh pada waktu itu ada? Kejadian yang aneh cuman saya setelah di Padepokan, setelah pulangnya saya merasa di situ
saya merasa sendiri di jalan dari Kudus sana. Saya berpikir, sini teman-teman saya di Malang, keluarga saya sudah tidur, saya masih di jalan. Saya bersyukur di antara gembira dan bagaimana saya pada waktu itu. Tapi saya alhamdulillah, saya senang sekali pada waktu itu setelah pulang itu. Dalam bayangan saya bagaimana saya menjalani amaliyah itu. Jadi seakan-akan tanda-tanda yang yang sebelumnya dialami itu terjawab gitu, di situ. Iya. Itu waktu dengar suara orang membaca surat Al-Waqiah di keramik gitu. Iya. Dan kebetulan paginya itu mendengarkan suara melalui YouTube. Melalui YouTube. Loh, kok sama suaranya gitu? Iya, ya padahal saya sendiri sebenarnya nggak pernah buka YouTube itu, saya nggak pernah. Tapi anehnya itu tadi suaranya loh kok sama yang. Iya, iya. Akhirnya saya penasaran, lah pas itu juga dari konten itu, dari YouTube itu. Lah si beliaunya juga waktu itu saya sempat buka 2 kali. Yang pertama masalah Waqiah itu, yang kedua ada kontennya yang di Padepokan Galuh itu menarik masalah Prabu Joyoboyo yang di Kediri. Itu saya sempat berpikir seperti saya mendengarkan seperti di hadapan saya. Masalah di situ. Akhirnya saya, wah, ini mungkin jalan penunjuk ini di sini, pikiran saya begitu. Gitu. Nah, pada akhirnya kok selang berapa sebelum saya berangkat ke sana, di situ diterangkan untuk bisa memasalah ruqyah online juga. Nah, saya sempat mengikuti ruqyah online 1 kali sama istri saya. Nah, istri saya sempat muntah darah pada waktu itu juga, pada waktu mengikuti ruqyah online. Yang ruqyah yang pertama ini. Ruqyah yang pertama melalui ruqyah online itu istri saya sempat muntah darah. Gitu. Dan saya pun juga muntah-muntah lendir-lendir begitu. Akhirnya saya harus ini secepatnya saya harus bisa temu ini. Saya begitu. Dan saya alhamdulillah pada waktu saya memahami, sedikit-sedikit memahami masalah di dalam diri kita ini ada sesuatu yang gaib. Saya cuma begitu saja. Gitu. Ada sesuatu yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Itu saya sadar pada waktu itu. Dan itu sempat dipastikan ya, suara Waqiah saat itu dengar di mana di bawah keramik ya, yeah. Di lantai itu sempat diklarifikasi, mungkin waktu itu ada keluarga yang satu rumah kan, ini membunyikan HP atau tidak? Saya malah dibilang orang bingung, mereka nggak dengar, dan macam dengan cuma saya. Gitu. Istri saya panggil, saya mendengarkan nggak dengar apa-apa, anak saya nggak dengar apa-apa. Saya malah dianggap orang bingung. Sudah saya suruh masuk kamar lagi. Kok sampai yang dengar sendiri? Iya. Dan pada akhirnya pas setelah subuh buka konten-konten itu, buka YouTube itu. Kok ini akhirnya saya cari. Ya alhamdulillah mungkin di situ penunjuk-penunjuk jalannya jembatan untuk menuju ke jalannya Allah. Soriko jalan menuju Allah yang dibimbing oleh guru mursyid kita itu Yai Nur itu. Apa pernah Pak Nur mendatangi murid-murid Yai sebelum dari itu? Apa pernah? Ya nggak pernah, saya cuma sering itu ya ke ulama-ulama. Tapi yang saya dengarkan dari para ulama-ulama itu tausiah-tausiahnya itu mengingat Allah. Tapi mengingat Allah itu bagaimana ya? Itu ya cuma begitu saja. Ya kalau orang umum berbicara istilahnya itu istiqomah ataupun bagaimana ya sholat kita ini bisa khusyuk, cuma gitu, hanya mengingat Allah lah. Yang dikatakan Allah ini bagaimana caranya? Dan saya di situ merasa bersalah, selalu bersalah. Saya merasa menilai orang lain itu bisa melihat apa gimana ya, mengingat Allah lah. Saya sendiri nggak bisa pada waktu itu sebelum saya amaliyah. Pada waktu saya sholat pun itu saya ingat keluarga, ingat pekerjaan, ingat apa. Saya cuma bingung. Saya merasa gimana ya, keliru terus dalam hati saya ini bagaimana sholat kok ingat pekerjaan lah, sholat bagaimana, saya itu begitu sebelum amaliyah. Katanya sholat secara syariatnya saya sudah rukuk sujud seperti orang-orang umum, layaknya orang beribadah, tapi dalam hati saya ingat sana, pikiran saya ingat sana. Itu ya, setelah amaliyah baru saya sadar itu bagaimana antara syariat dan hakikatnya, itu baru saya memahami. Cara sholat syariat dan hakikatnya. Iya, baru paham setelah mengikuti ajaran beliau, Yai. Baru tahu masalah syariat dan hakikat dan bagaimana cara bermunajat
sesuai bimbingan beliau, sesuai dengan Kanjeng Nabi, ada sambungannya dari Kanjeng Nabi. Saya baru paham betul setelah menjalani amalia ini dan mengikuti tausiah-tausiahnya Yai itu. Setelah menuju pertobatan itu juga masih mengalami lika-liku Ada, kejadian ya. iya ada. Biasanya kan yang diinginkan orang kan, oh ketika bertobat ya, hidupnya langsung enak kan. Iya. Tidak ya. Tidak, ternyata Masih setelah mengalami amalia itu, ya alhamdulillahnya sebelumnya sudah dikasih tahu orang untuk menuju kebaikan itu memang ada pembersihan, dijelaskan begitu. Ternyata saya rasakan memang betul. Baik secara ekonomi, ujian macam-macam itu memang ada. Tapi saya alhamdulillah mudah-mudahan saya bisa sadar memang suatu pembersihan di situ. Nah, pada waktu saya menjalani amalia pertama kali, saya pikir sebelum dikir itu maghrib, saya sempat pada waktu setelah salam saya melihat sosok yang seperti saya. Itu saya sempat pada waktu sholat maghrib. Begitu salam, setelah salam saya menoleh ke kanan, ada salah satu sosok itu yang rupanya mirip dengan saya, tapi saya nggak hiraukan, saya nggak pikirin, oh, ini kok seperti aku, saya cuma gitu. Pas pada waktu pertama kali saya menjalani amalia, setelah amalia mandi tobat itu, telinga saya seperti ditusuk-tusuk seperti paku, tapi saya nggak saya hiraukan, saya tahan rasa sakit itu. Sampai besoknya di sebelah pertama sebelah kanan, dan langsung saya amalia lagi, hari keduanya itu ditusuk sebelah kiri, sakitnya luar biasa, tapi saya nggak hiraukan. Soalnya beliaunya pada waktu itu yang ngasih bimbingan saya, Mbak Yasir itu, nanti kalau ada begini-begini sudah nggak usah dihiraukan, itu begini. Alhamdulillah saya dapat pegangan itu, makanya nggak saya pikiri semacam-macam. Dan dulu-dulunya saya juga sering mendapatkan barang-barang yang kalau orang bilang barang bertuah. Tapi saya sekarang sudah nggak mikiri hal-hal yang semacam itu, saya pasrah pada Allah saja, saya nggak butuh dengan hal-hal yang sifatnya apa ya, goib-goib yang barang-barang keris atau apa, saya nggak mikir itu. Saya yakin pada Allah saja. Hidup dan mati saya ada Allah saja, saya pasrah pada Allah, mengingat Allah saja. Mungkin ada yang ditanyakan. Jasun. Berarti sebelum-sebelumnya itu punya pusaka-pusaka gitu. Ya saya punya, tapi saya punya itu enggak dari mencari-mencari, tidak. Saya dikasih teman-teman saya, tapi ya saya enggak pernah, saya itu mengagungkan pusaka-pusaka tidak. Nah, tapi untuk sekarang saya sudah enggak mikir hal yang begitu, enggak ada gunanya. Bagi saya sudah enggak penting, yang penting hanya Allah saja. Hidup saya, segala sesuatunya mungkin Allah yang akan menanggung saya. Bukan dari barang-barang yang aneh-aneh. Ataupun juga itu dari amalan-amalan. Dulu saya juga pernah mengamalkan dari ayat ini. Memang secara umum pada waktu itu saya pikir benar. Ternyata tidak ada sanadnya dan sambungannya dari Kanjeng Nabi. Dan saya sekarang juga baru sadar apa itu sambungan, apa itu sanad. Saya memahami betul sekarang. Jadi yang saya ikuti sekarang hanya tuntunan dari beliau. Yang ada sambungannya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu katanya pernah diiming-imingi uang berapa juta gitu. Iya, tapi saya nggak hiraukan, saya sadar itu. Sudah amalia apa belum? Sudah ada amalia. Kalau belum itu saya pernah mengalami itu juga sebuah pemikiran. Memang sesuatu itu dari hati kita, dari kalbu kita, niat kita. Kalau niat kita ini tidak sesuai dengan yang kita kerjakan, memang akan terjadi sesuatu. Sebelum amalia pun saya pernah menemukan uang. Pada waktu saya mengambil uang, saya punya niatan baik. Setelah saya bawa di tengah jalan, niat hati saya berubah. Tidak sesuai dengan hati niat saya pertama. Besoknya saya kejadian musibah, itu memang saya alami. Berarti dalam kalbu kita itu nggak bisa dipungkiri. Hati kita itu nggak bisa dipungkiri. Hati kita berbicara, tapi apa yang kita rasakan tidak sesuai dengan hati, akan terjadi sesuatu. Itu saya yakin, seyakin-yakinnya. Allah itu tidak percaya dengan mulut kita, hati kita. Itu saya sadar sekarang ini. Intinya ada di dalam kalbu kita.
belum mau kopi nih ditunjukin. Masuk Allah. Dan saya pikir sekarang ini apa ada sisi gaib yang apa ya, dalam membimbing diri saya ini untuk menuju pertobatan itu atau bagaimana. Soalnya sebelum amaliyah itu pun kok menemui hal-hal yang seperti saya ceritakan tadi, masalah sholawat kok langsung terlintas ingin menempatkan lafaz Allah di dalam pikiran, itu apa maksudnya? Padahal saya sendiri waktu itu masih sholatnya masih jarang-jarang. Apa ada sosok-sosok gaib di dalam diri saya? Kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk. Saya sempat itu ada sering sekarang ini pertanyaan. Nah sebenarnya kan mungkin loh ya, menurut pulau pribadi, karena hidayah Allah itu kan turun berapa kali? 10 kali setiap hari kan. Ya, itu kan salah satu dari malaikat-malaikatnya Allah. Mungkin masih banyak di antara kita yang kurang peka, ya karena waktu ujian itu turun kita tidak mengingat Allah, bahkan tidak mengingat Rasul kita juga. Artinya juga tidak dinampakkan kepekaan terhadap datangnya hidayah itu kan. Dan ketika hidayah itu disambut dengan mengingat Allah atau mengingat Rasulullah,